Halo guys, selamat datang. Kali ini kita punya segmen baru nih. Apa tuh? Dubai. Apa Dubai? Dudu Balingkar. Oh. Jadi ini segmen katong kayak bahas-bahas tentang isu-isu nasional yang lagi hangat nih Bapak. Entah itu ya nasional juga bisa, lokal juga bisa. Oh, boleh bebas. Oke, Bebas, bebas Pak. ambil apa sah? Dan di sini katong semua punya opini yang beda-beda ya. Jadi kadang-kadang nanti beta sudah setuju dengan Bapak opini atau Alvin opini. Jadi Oke. ini diskusi sehat lah. Iya. Bukan debat kusir toh? Bukan debat kusir. Jadi katong bukan mencari pembenaran, katong cuma berbagi perspektif, berbagi opini. Oh. Oke. Nah ini kasus pertama nih Bapak yang lagi hangat-hangat. Hmm. Itu kasus bullying paksa setubuh kucing di Tasikmalaya. Pernah dengar atau Bapak? Dengar. Nah, lu pernah dengar. Itu Bapak tanggapan ke mana? Dari Bapak dulu deh. Tentang ini Tentang kasus. ini kasus nih, gila sih. Namanya bullying ini apa? Kadang-kadang kotong terlalu membiarkan menganggap itu hal sepele toh. Betul Bapak. Tapi ternyata dia punya efeknya itu sangat apa ya, merusak. Merusak. Apalagi kan kalau kotong itu mungkin itu di Tasik ya, Jawa Iya, Barat itu di ah. Tasikmalaya. Yang di budaya kotong lebih lembut. Iya. Ah. Itu di sana bayangkan Ya. gila. Terus kalau kotong di Kupang, ya toh, kalau di Kupang makian sah, Iya. itu persahabatan lah. Kayak diwajarkan. Ah, Kayak sesuatu hal yang wajar sih kayak ya kok lu juga tersinggung. Ah. Iya kan? Nona ya toh. Kalau Alvin sendiri tanggapan itu kasus? Kalau tanggapan tentang masalah ini yang bullying misalnya Sampai baik. masalah, ya. Lanjut. Selama vakum. Iya iya. Yang jelas bullying sana baik. Yang jelas menurut beta bullying itu sangat baik. Seperti apapun itu mau sama kayak tadi Bapak bilang, kayak jadi apa deh? Hal Satu yang hal yang wajar. wajar lah di ketong di Kupang kan kayak begini dengan dong bully ketong terus dong berlindung di balik kata-kata Setuju. Betul. balik kata-kata cuman begitu saja cuman begitu. Nah orang pun tingkat rasa sakit hati ini kan berbeda. Beda-beda, mantap. Setuju sekali. Kalau beta sih pendapat dengan Bapak Ju tadi, dengan Alfian juga, beta mungkin ambil dari kesimpulan. Yang paling menurut beta paling bahaya tuh yang kayak lu bisa mewajari itu tuh Bapak. Misalkan nih, baru bercandanya itu menurut beta tuh sebenarnya itu menghina. Tapi bersembunyi di balik kata bercanda. Misalkan nih, maaf nih, Alfian punya kulit yang gelap. Tapi dia bercandanya tentang hal-hal yang berbau kulit hitam. Itu kan bukan bercandaan, men. Itu tuh memang menghina. Dan menurut beta ya, soalnya bisa semua orang tuh katong sama ratakan ya Bapak ya. Soalnya, apalagi katong fokus ke ini kasus. Ini anak kecil. Dan memang Bapak ternyata dan pelaku sesama anak kecil Bapak. Anak kelas 6 SD. Gila sih lu bayangkan. Lu aduh besok bisa bayangkan beta di posisi itu korban Bapak. Dipaksa baru direkam dan dong ternyata dong sebar itu di media sosial men. Berarti masuk makanya Indonesia ini masuk apa gawat darurat bully karena anak kelas 6 SD sesu Seperti tahu itu. cara bully. Nah, dari situ kan bisa tahu toh. Dari mana dong bisa Iya. dari anak kecil bisa tahu itu. Iya. Kalau bukan dari dong lingkungan, Yes. berarti dari yang dong nonton. Iya, betul sekali sih. Makanya itu kenapa selalu kau bilang tuh semua hal-hal yang kau tahu di sosial media yang apa tuh harus betul di apa betul disensor. Iya. Hal-hal yang sudah perlu Difilter lah. sudah perlu harus ditonton oleh anak kecil, jangan sampai ditonton oleh anak kecil. Jadi peran orang tua itu besar. Iya, setuju sih Bapak. Ya. Apalagi kayak misalnya ini kata mungkin agak di luar konteks tentang bullying, tapi menurut beta nih Bapak dalam sosial media tuh sebenarnya katong harus ada batasan. Misalkan begini, lu anak kecil, lu soalnya perlu persyaratan apa untuk main sosial media. Iya toh Bapak. Kalau misalkan katong bawa motor, ya kan, mau apapun ada surat izin mengemudi lah. Iya. Tapi ini sosial media begitu bebasnya sampai soalnya perlu ada persyaratan. Intinya lu punya HP, ada uang beli HP, ya sudah lu main sosial media. Dan menurut beta ini kan katong misalkan katong beli laptop, dia ada buku panduan.
Betul Mas Andre. Ya. Beli motor ada buku panduan. Sosial media lu pakai ada panduan. Dan ketika ditegur, lu terlalu bermain HP, lu terlalu begini, lu yang beli data. Iya kan? Iya, Lu Dan yang beli HP. justru sekarang ini orang tua tuh cara mendiamkan anak, cara supaya Iya. anak jangan ganggu udah me time, Betul. dong langsung kasih HP sih. Taruh HP. Dong bisa isi data full di situ, yang penting anak bermain dan dong bisa kerjakan hal yang lain. Betul. Nah ternyata itu akhirnya efeknya Efeknya merusak kembali. rusak karena soalnya ada yang jaga ya. Jadi bumerang tuh. Iya, betul sih Bapak. Padahal kalau umpama katanya aku biar dia menangis, nah anak kecil ini menangis capek tidur. Iya. Ya. Justru- Itu dari perspektif ketong yang belum punya anak ya. Iya, iya. Kalau dari Bapak sendiri. Soalnya kan ketemu maksudnya gampang saya ngomong begitu ya. Karena kita soalnya pernah dengar tangisan anak sendiri. Tapi kan kita soalnya tahu perasaan orang tua sendiri. Itu betul soalnya Bapak. Iya. Karena kayak daripada dia menangis, betul soalnya Bapak. Kira-kira begitu atau soalnya Bapak? Salah sih sebenarnya. Salah. Betul, lebih setuju sih Bapak itu salah. Karena kalau ini kalau pendapat pribadi Iya, ya, iya, iya. kasus yang di Tasik nih kemungkinan dong lihat ini dari televisi atau dari sosial media. Tidak mungkin itu diajarkan di keluarga. Ini artinya ini pendapat pribadi. Entah nanti kalau dia pun dan faktanya bagaimana, tapi itu makanya kalau ketemu yang dari jauh nih, ketemu dari NTT ketemu bisa menilai bahwa kalau bisa itu yang di sosial media itu ada dia punya filter yang jelas. Betul. Tapi kan Kembali Pi, sama kayak tadi si Rizal ngomong kan. Asik. Oke. ya. Menurut kamu gimana? Peranan ini orang tua tuh lebih penting. Sebenarnya kalau menurut beta semua pihak berperan sih. Iya, betul Bapak. Betul. Lebih tepatnya ada kerjasama kolektif lah Bapak Iya. ya, antara pemerintah dan juga ketemu sebagai rakyat. Iya. Betul, setuju. Dan ternyata Bapak, karena dong di bawah umur, dong soalnya bisa kena pidana Bapak ya. Iya. Jadi mekanismenya itu diversi Bapak. Itu apa Bapak? Bapak bisa jelaskan kok mekanisme diversi. Enak ya. Tapi nanti guys, kita kasih tunjuk mekanisme diversi. Nanti itu ada apa. nanti itu tugas editor untuk edit di Iya, situ. iya. Tapi Bapak bisa baca di sini ya. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Jadi dong pusannya di sidang begitu ya Bapak? Iya, dan lebih apa kan diversi itu kan mengalihkan ke yang lebih muda, Iya. lebih penanganan tuh lebih soft Iya. karena mengingat dong tuh anak pelakunya di bawah umur. Makanya jadi nanti dia punya mekanisme itu dong sebut setelah dia sampai di polisi, kemudian dia akan arahkan untuk di diversi. Nah, Jadi soalnya di pengadilannya. soalnya langsung pengadilan. Bagus lah. Dan mungkin lu ada pesan sih kan untuk bullying ini sebelum kita bahas ke topik selanjutnya. Oh iya, berasa yang dari tadi kamu itu sudah termasuk dalam pesan sih. Bapak sendiri, Stop bullying. menurut beta sendiri pesan ya men. Menurut beta ini latihan. Katong berusaha sebaik mungkin jangan sampai katong bercanda, tapi sebenarnya katong tuh menghina. Masih banyak bahan-bahan bercandaan lain yang soalnya melibatkan warna kulit, bentuk tubuh atau apapun itu, please. Nama orang tua. Iya, men. Tapi kalau misalkan lu merasa itu lu wajar dengan lu teman atau apa, is okay. Tapi soalnya semua orang lu bisa generalis atau lu bisa menyamaratakan itu di semua orang. Itu sih Bim pesan. Jadi selanjutnya Bapak ketemu bahas tentang kasus ini berbahaya nih. Bukan kasus ya guys, berita-berita. Ini katong kasih tanggapan sah. Tagline apa? Biaya masuk Pulau Komodo naik, Pulau Rinca bisa jadi alternatif. Ternyata Bapak, dalam ini berita mengatakan bahwa biaya masuk Taman Nasional Komodo akan naik 3.750.000 untuk masuk ke kawasan tersebut. Nah, nanti selengkapnya nanti katong Sumbernya di mana? Sumber berita. Tapi itu 3.750.000 itu per person. Yeah, pasti per person lah, pasti per tiap orang Bapak. Ini ada berbeda bang tuh ketawa dari podcast. Itu Bapak tanggapan ke mana Bapak? Biaya dari tadi Bapak sabar dulu, Pepi Alfiansa.
tanggapan dari Alfian bahwa biaya masuk Pulau Komodo ini naik. Kamu ini suka kasih mati beta. Kalau KBM tanggapan bagus sih. Bedukung, maksudnya bedukung pemerintah kasih naik harga bahan bangunan. Ya Bapak bisa lanjut. Ya, Tanggapan kan dari Iya, makanya kalau untuk ini apa, kami kita punya rencana ini sebenarnya kita dukung. Karena yang pertama, Komodo tuh hanya ada di NTT. Satu-satunya peninggalan purba yang masih ada dan kota bisa lihat di mata kepala itu adalah Komodo. Yes. Terus kenapa kau harus jual secara murah? Ya. Ya, makanya jual ini tanda kutip, minta maaf. Jual ini Iya, tanda kutip. iya. Artinya kau menjual dia punya pesona, dia punya wisata orang pilihan itu dengan harga harus yang harga yang tinggi lah. Karena dia ini apa? The one and only. The one and only. berarti termasuk apa Pak masih masuk kok Seven Wonder. Ya. Ya, ya toh. Ya. Jadi maksudnya dan dia ini adalah keajaiban dunia yang berbentuk makhluk hidup. Iya. Nah, kenapa kita dukung supaya dia harga tinggi? Yang pertama, dengan adanya harga tinggi itu tujuannya supaya yang berkunjung pun akan dibatasi. Iya. Itu salah satu cara untuk menekan pengunjung, jumlah pengunjung. Menurut ini pendapat pribadi, mungkin itu dari segi berpikirnya pengelola Taman Nasional Komodo untuk mengurangi jumlah pengunjung. Karena kalau dong hanya umum kasih bilang, sana boleh pi, pasti orang akan berusaha ikut jalan-jalan tikus. Mungkin teman-teman yang punya apa kapal-kapal di sana bisa arahkan ikut jalan-jalan lain supaya bisa mencari Pulau Komodo demi apa memuaskan para wisatawan yang kepingin lihat Komodo. Tapi dengan regulasi seperti ini, dengan penegasan bahwa berkunjung ke Pulau Komodo dibayar per orang 350.000, itu bagus. Cara menekan secara aturan. Jadi sama dengan hampir sama kasusnya dengan tiba-tiba ada aturan baru untuk masuk Borobudur juga dibayar. Karena Borobudur itu juga ketemu punya peninggalan yang harus sangat dilindungi karena dia justru mulai rapuh. Kemudian itu juga tempat ibadah ataupun sesama yang ketemu sesama agama lain di ya itu. Jadi kembali ke Komodo, kalau untuk itu kita setuju. Yang pertama itu, yang kedua dia makhluk hidup. Jadi dia punya ekosistem harus dijaga. Biar melestarikan. Iya. Tadi dia ngomong itu mantap. Iya, itu harus dijaga. Karena masalahnya kalau Komodo sudah dijaga, akhirnya Komodo kehilangan dia punya apa? Habitat. Kehilangan dia punya kehidupan Komodo sebenarnya. Lama-lama Komodo akhirnya jadi jago selfie. Gitu. Karena dia sering lihat orang di situ selfie dan dia. Akhirnya Komodo jadi manja. Kebiasaan dia sering berburu mangsa lah ya tuh akhirnya kan otomatis ingat teori evolusi tuh. Teori evolusi terjadi karena itu. Kenapa sampai jerapah berlayar panjang? Karena dia berusaha menyesuaikan diri dengan tumbuhan yang semakin tinggi. Nah kalau kamu dikasih kemudahan, kasih makan ayam potong, ya tuh instingnya, liarnya hilang. Nah itu. Terus apa yang kamu mau jual? Jadi dari segi itu kita sangat mendukung pemerintah. Walaupun kalau untuk dari segi ekonomi kita memahami teman-teman pengelola, teman-teman yang punya mata pencarian dari wisata Pulau Komodo. Itu beta respect. Beta itu teman-teman dari segi ekonomi, teman-teman silakan berdialog dengan pemerintah. Entah nanti ada subsidi silang. Makanya kalau jalan tengah sih, kalau kita solusi dari ini biaya masuk yang 350, pemerintah mungkin buat program-program yang langsung ada subsidi lah ke teman-teman ini karena dong kehilangan pendapatan. Waktu tadi kehilangan pendapatan toh? Karena pengunjung kan pasti berkurang karena harganya menaik. Itu disubsidi ke dong dengan cara lain. Tapi artinya ini kan ketemu win-win solution tuh. Nah itu mungkin seperti itu. Terlalu panjang ngomong sih sebenarnya. Nah kan tadi ini dah, ada penjelasan dari Bapak, penjelasan. Nah menurut Rizal, tanggapan ke mana soal ini? Apa HTM masuk Pulau Komodo? Kalau kita lihat dari perspektifnya jadi ini yang kemarin lu ada demo bahwa ternyata masih banyak teman-teman misalkan yang punya kapal yang kerja juga kan di situ kompleks ya maksudnya otomatis kalau dong wisatawan kan otomatis ya sewa kapal, terus yang chef di sana, terus yang videografer, ternyata dong tuh merasakan dampak bahwa ya kekurangan pengunjung karena harga tiketnya ini naik Bapak.
Maksudnya di sisi lain beta juga sebenarnya menyalahkan pemerintah bahwa jam tiket tuh naik. Ya is oke lah kalau misalkan Bapak bilang tadi biar kok itu wisata jadi apa premium. Terlihat enggak ya, itu memang menurut beta bagus, tapi pemerintah juga harus lihat di sisi lain bahwa banyak sektor yang kena dampak. Yang kemarin kita ada lihat di berita tuh Bapak kalau nggak salah dong protes. Jadi menurut beta solusinya ya lagi-lagi kayak Bapak bilang tadi tuh, gimana ada diskusi antara pihak pemerintah dan juga teman-teman yang punya punya usaha di bidang itu untuk mencari titik temu lah, biar pemerintah juga maksudnya ya sama-sama menang lah Bapak, win-win solution. Iya, karena lagi-lagi ya ini kayak kemarin bilang feed by the poor and take by the rich. Maksudnya dibuat dari orang miskin, akhirnya diambil untuk orang kaya. Jadi jangan sampai orang-orang kaya saja yang bisa menikmati tempat-tempat kaya seperti Pulau Komodo, tapi kita beta pribadi nih yang ya ekonominya lemah lembut, akhirnya sudah punya akses ke situ karena ya lagi-lagi dia punya harga yang mahal sih. Tapi kalau menurut beta 3.750.000 itu masih worth it. Iya. Untuk apa yang dijual kayak tadi Bapak bilang, untuk apa yang dijual? Maksudnya kan ini 7 keajaiban dunia. Iya kan? 7 keajaiban dunia. Jadi kan ketika lu mau lihat itu, lu mau nikmati itu, lu harus kasih keluar uang yang Setuju makanya beta bilang, maksud jangan sampai ketong-ketong ini yang ekonomi menengah ke bawah akhirnya sudah mendapatkan akses yang sama, sudah bisa menikmati ya ibaratnya kekayaan bersama karena harga tiket ini. Karena kalau mau bilang itu bukan harga tiket biaya pergi ke sana, akomodasinya yang ke sana. Kalau total bisa puluhan juta kan, maksudnya seperti itu. Tapi ya sudahlah, masing-masing punya opini ya guys. Bapak juga mendukung, beta juga agak sedikit kontra, artinya juga mendukung. Ya namanya opini. Dan menurut beta, apapun keputusan pemerintah pasti sudah diperhitungkan matang-matang. Betul, setuju. Nah ini kita bahas ke berita selanjutnya. Aduh, ini Alfian Pumau nih. Citayam versi Nui. Citayam. Oh yang anak-anak jalan di sekitaran jalan SCBD. SCBD itu apa? Sudirman. SCBD Sudirman. Citayam. Bojonggede. Depok. Keren ya. Alfian SCBD ya. Baru tahu. Iya, lu tanggapan, men? Kalau punya tanggapan keren sih. Maksudnya yang bikin dong keren tuh ketika kebanyakan dong di situ semua pakai brand lokal. Iya. Betul. Tapi kalau sudah beta bilang, makanya ya keren. Tapi artinya ada hak orang lain yang diganggu dengan dong punya. Iya betul. Iya. Contohnya jalan ya Bapak. Iya, karena kan itu kawasan Sudirman tuh kawasan paling agak padat, agak rame. Jadi kalau di situ jadi terus berbahaya juga karena kan kadang-kadang dong kan ada lihat tuh kan selebeo di trotoar tuh, di trotoar tuh, jadi itu kan akhirnya mengganggu tuh. Apalagi itu kan kawasan yang kadang justru kan di situ kan ada 3-in-1. Kenapa tiba-tiba kotong seolah permisif dong membiarkan dong di situ. Dan yang satu jadi justru jadi panggung politik untuk ada beberapa yang seperti itu Bapak. Ya itu hal yang wajar ya. Karena setiap kali sampai season mau spotlight apalagi untuk politikus. Ya sampai sama spotlight. Tapi kalau pendapat sendiri ada bad dan good thing-nya. Maksudnya good thing-nya tuh ya orang-orang bebas mengekspresikan diri ya. Yang beta senang tuh ketong yang outfit murah pun itu maksudnya dong kayak misalkan JJ terus bonge dong dengan lu punya gaya yang ibaratnya ya sekantong-kantongnya dong ya sama dengan beta begini bebas mengekspresikan lu gaya gitu loh. Tapi dia punya bettingnya itu yang kata lihat di berita sampah berceceran. Iya. Lagi-lagi yang kayak Bapak bilang mengganggu fasilitas umum. Karena ini yang senang ini Pak Edi bilang. Ini Wakil Menteri Wamenkumham. Wamenkumham dia bilang di atas hak
kamu tuh ada hak orang Orang lain. Iya. Jadi jangan sampai katong merasa ini beb hak mau jalan-jalan, tapi itu jalan publik bro. Iya. Terus ada tempat publik yang lu harus jaga. Jadi Iya. ingat guys, di atas hak kamu ada hak orang lain. Hak asasi itu artinya hak kita dibatasi kebebasan orang lain. Oh, Jadi kebebasan Pak dibatasi oleh kebebasan Alfia. iya. Makanya kenapa harus ada aturan supaya mengatur itu dia punya apa marking itu jelas. toh. Iya sih. Kalau yang pakai atas itu. Iya. Sampai kemarin ada yang dari Kupang Nau kah? Oh iya. Lihat, dia bilang apa? Ray? Oh itu pernah nih platformnya. Ah. Dia bilang di dia punya apa timeline tuh apa? Ah, yes. Dia ngomong di dia punya timeline tuh dia bilang kalau seandainya ada ini Fashion Week lah. SCBD Citayam Fashion Week Citayam versi Kupang. Fashion Week versi Kupang kira-kira bagusnya di mana? Di mana lihat dia bilang? Ciku mana? Berarti Ciku mana Fashion Week? Di Konino juga. Cino Nino. Kurang lucu ya guys. Kurang, Sorry ya. ya, kurang ya. Tapi Ya. kalau Ah itu lu tanggapan sendiri. tapi kalau umpama di Kupang bagus kalau mau buat begitu kayak ya lu kasih rame di taman apa alun-alun kota Iya, Kupang di situ iya bisa toh sih. di kalau umpama pun memang anak Kupang mau Iya. anak Kupang mau kan bisa lah. Tapi kalau ketong lihat dari anak muda Kota Kupang sendiri, menurut beta segmented sih, maksudnya yang suka fashion tuh masih sangat terbatas. Iya. Iya kan, kata lihat ya mungkin bisa dihitung jari lah orang-orang yang suka fashion sih. Ya begitulah. Sekarang ketong lanjut ke Bebas. last but not least, asik. Yang terakhir guys, soalnya nyambung. Nah ini yang kemarin ketong pilih guys. NTT gelar festival musim dingin di pegunungan Fatunasi. Gila. Dan beta di itu acara beta runner up. Goyang. Juara 2 goyang bento. Bapak sendiri gimana tanggapan ada festival musim dingin yang dong buat di Fatunasi itu yang kemarin ketong pilih? Oke. Ini mau subjektif atau objektif? Subjektif dong. Dari bapak sendiri biar ketong. Yang pertama, kalau jujur waktu itu sampai setengah malam sih. Oh iya. Tapi sempat dapat input, sempat dapat cerita, dan dia juga yang mata kepala sendiri. Maksudnya dia punya tagline itu keren, tagline-nya keren. Festival musim dingin, buat acara di sana, bikin kemah, dia orang bisa merasakan dia punya alam. Yes. Tapi dia pun eksekusinya kurang secantik dia punya tagline. Yes. Yang pertama tuh kan sudah ada makanan lokal yang dijual di situ. Iya, betul sayang sekali. sekali sih. Iya, yang dijual sekali. pop mie. Yang kedua, yang kalau yang pada itu malam bukan lagi jadi eventnya Fatunasi, jadi eventnya minta maaf sebut merek ya. Yes. Ya, seolah itu tuh acara salah satu brand rokok lah, bukan Fatunasinya yang ditonjolkan. Itu. Jadi artinya potong kurang membawa pesan dari situ untuk bawa pulang. Iya, setuju. Iya. Setuju. Dia sudah punya roh lah. Iya. Acara itu sudah punya roh. Jadi mungkin tahun-tahun depan susah dipertahankan kalau begitu. Jadi kalau dari Iya. pandangan subjektif ya itulah. Biasa setuju sih dia. Mbak. Terserah Dan mungkin ada pendapat saat yang makanya yang kayak sedikit dari beta tuh yang kayak beta kan ikut acara dari sore sampai selesai. Iya. Yang beta sayangkan tuh itu tingkat kesadaran akan sampah. oh siapa? Karena waktu pas beta pulang jam berapa tuh beta lihat sampah berceceran di mana-mana. Iya sih. Sampah berceceran di mana-mana. Kayak Kan besar. kasihan toh. Makanya kasihan yang awalnya hijau Yes. karena rumput. Akhirnya- Jadi ada bunga. Dan bunga itu bungkusan rokok lah, bungkusan pop mie lah, sampah di mana-mana. Iya. Dan ada satu juga yang terakhir kan sempat malam tuh kan ada live DJ. Live DJ itu sempat ada mabuk-mabukan. Jadi bukan jadi wisata alam, suka di diskotik yang dugem sambil minum mabok. Jadi dia punya kesan apa? Alamnya tuh sana ada. Festivalnya hilang. Festivalnya hilang. Mungkin. Jadi bukan festival musim dingin, jadi festival mabok. Artinya apa? Dia punya banyak
kurang tahu aja kira-kira ini festival musim dingin itu dia punya visi misi apa. Iya. Ya, benar. Betul, potong belum riset di situ, belum Tapi juga. ini jadi maksudnya kita harus lebih jelaskan ini bahwa opini ya. Gitu. Iya, opini. Ini Iya. Opini Bukan ya. benar salah ya. Kalau lu setuju is oke, kalau lu setuju juga is oke. Kalau ketemu ekspektasi berlebihan, minta Iya, maaf karena iya. justru kalau seseorang kalau banyak protes itu dia mencintai itu hal Iya, sebenarnya. Dia ketemu cerewet dengan masalah ini ya. Ini ketemu tanah kelahiran. Ini kan Pulau Timur ini tanah kelahiran. Fatuma itu kan baru saja dinobatkan jadi surga tersembunyi nomor 1 di Indonesia toh. Betul, setuju. Iya toh, kota harus merusak dengan event yang apa sebenarnya kalau festival tuh ada festival musik daerah, Iya. tari-tarian, ya toh. Mungkin Pemda TTS perlu ada filter terhadap ada Iya, acara event seperti begitu. itu. Karena kalau pernah melihat yang Atambu atau Belu buat tuh, dong buat festival tapi dong tuh tarian likurai di Iya. puncak Lamaknen, ya toh. Dan itu tuh betul-betul lokal sampai pecahan rekor muri toh. Oh iya. Tarian likurai toh yang Berapa ratus orang tuh. ya toh jadi Tetap menjaga entitas diri lah. Bahwa Iya. katong ini punya entitas diri sebagai Iya. misalkan yang katong mas tentang Fatum Nasi, dia punya pakaian adat, Iya. dia punya apa. Dan ini beta mau sambung nih Bapak. Iya, silakan. Kayak yang katong pi itu mungkin ada dalam festival ada teh, mungkin ada dia punya tarian ada, tapi mungkin katong pi Terlalu malam. terlalu malam jadi sudah dapat. Dan itu menurut beta katong sayang. Itu beta pribadi, beta sangat sayangkan. Karena logikanya gini, Bro. Katong di Kupang dapat hirup pikuk. Maksudnya lu mau do game di sini ada di Iya. tempat, lu bisa pi diskotik, lu bisa pi acara rumah orang, lu bisa pi do game. Pas katong mau pi festival di festival musim dingin yang katong mau pi Fatum Nasi kan katong ke beta pemikiran ya mungkin Ekspektasi. ekspektasinya beta berlebihan. Beta kepengen rasa budaya lokal di sana Bapak. Nah. Di tarian tuh kemana sih? Iya. Iya, tuh. Iya. Bahkan biasa ada tarian khas masing-masing. Iya. Dan musik daerah. tuh Menyambut kemana tamu sih? bagaimana? Betul. Tapi pas katong datang mungkin guys, katong sudah dapat itu karena Iya. mungkin katong terlambat. Tapi yang katong dapat ya sudah katong do game yang apa yang sebenarnya katong sudah dapat itu di kota. Itu sih Bapak. Dan menurut beta juga kalau bahas tentang sampah lagi itu di masalah tuh kompleks. Karena katong sudah bisa menyalahkan yang buat acara gitu penyelenggara Bapak. event. Iya. Katong juga harus introspeksi diri sih bahwa katong juga memang tingkat kesadarannya untuk membuang sampah di tempatnya itu akan agak-agak sulit sih. Iya. Dan menurut beta juga teman-teman yang punya event ini sekali lagi kita harus apresiasi dong. Ya. Berani. Bosong Keberaniannya kita akui. Bosong tol keren, bosong hebat lah, bosong bisa buat acara sekeren itu. Ketong di sini beta Kaebit dengan Alfian ini bukan berarti ketong membenci ya, bukan lah. Iya. Berarti kita bukan menjudge Yes. yang penyelenggara event ini salah atau Iya, apa. iya. Ketong cuma sekedar melihat dia kurang tuh di sini, dia kurang tuh sini. Supaya ketong harapan event selanjutnya misalkan tahun depan Iya. itu lebih keren. Lebih Betul, keren. betul. Iya, betul. Itu sih. Jadi ya semoga kedepannya beta juga harap keinginan pribadi bahwa Katong Nevada juga bisa buat event seperti itu. Siap. Semoga, semoga lah ada brand-brand besar mau gabung, mau gandeng. Tapi ya pertama kata bahas apa ya tadi? Kasus bullying. Bullying duluan yang di Bullying duluan. apa? Tasikmalaya. Malaya. Komodo di HTM-nya naik. Harga tiket masuk Komodo, Yes. RCBD di SCBD. Citayam, Citayam Week dan terakhir Festival Musim Dingin. Kawan-kawan, ya, kita mau kasih pesan tahun depan tuh ayo semua tapi di Festival Musim Dingin. Iya, itu tol keren. Kota yakin lebih keren ya tahun Pasti, depan. Kota yakin. Ini namanya awal tuh selalu ada. Iya, betul. benar. Setuju. Jadi mungkin ini katong pembahasan Bapak. Iya. Oke. Jumpa lagi di Dubai berikutnya. Ada pesan, Alfian? Pesan dari beta apa ya? Mungkin dari Bapak. Pesan. Kalau Dia pikir Bapak mau lempar terus. Makanya beta mau terima nih, Bapak. kalau pesan sih dari ini beberapa berita ini. Yes. Yang pertama, kebetulan Kota Depan ini lagi gencar-gencar untuk lihat di Ketempung belakang. Saya lagi berusaha mengumpulkan buku-buku.
Iya. Jadi kotong kepingin menghidupkan budaya literasi. Ya. Jadi teman-teman, kenapa kotong bahas-bahas berita? Artinya supaya jangan sampai karena kotong sebenarnya punya keinginan untuk membaca, kotong budaya literasi rendah, akhirnya kotong hanya baca judulnya tanpa membaca Yes. isinya, kotong langsung Share. menjat, men-share, Yes. akhirnya tiba-tiba kotong kena masalah. Iya. Begitu. Jadi pesan tetap apa? Budayakan literasi, Literasi dengan cara membaca. membaca. Oke guys. Jadi sekian itu Beta Rizal. Ebit. Alka. Sampai jumpa di Dubai selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa